pergi ke Jepang karena saya ingin bekerja di Jepang, terus saya juga ingin menyusul kakak di Jepang, terus saya ingin kerja sambil traveling di Jepang. Karena saya membutuhkan. Karena Jepang adalah impian saya. Di Jepang, saya ingin mendaki ke gunung-gunung yang ada di Jepang. Setelah itu, saya ingin belajar budaya Jepang dan belajar bahasa Jepang lebih tinggi. Pertama emang dari lulus sekolah ingin ke Jepang, cuma tuh modalnya nggak ada. Berarti saya tuh kerja dulu di Alfa selama 3 tahun. Terus yang kedua ingin mencapai cita-cita sih untuk membahagiain orang tua, itu aja. Ingin mengenal budaya-budaya Jepang, ingin membantu keuangan orang tua, ingin berkeliling negara Jepang. Dulu masih ingat yang cuman tahu dari animenya doang, terus cuman denger musiknya doang. Sekarang tiba-tiba harus belajar, jadi tiba-tiba ingin kerja di Jepang. Yang pertama pasti karena ingin cari uang. Terus yang kedua saya pengen kerja karena di Jepang banyak tempat yang menarik. Saya ingin sambil bermain di sana. Terus yang utama buat keluarga di rumah sih. Kenapa ingin ke Jepang? Karena ingin membantu perekonomian keluarga dan ingin menggapai cita-cita saya sendiri. Karena aku punya banyak mimpi dan aku percaya bahwa aku bisa mewujudkan mimpi itu di Jepang. Terus aku juga orangnya kan suka main, suka traveling gitu. Jadi aku mau keliling-keliling di Jepang juga. Karena menurut saya bekerja di Jepang itu membantu orang tua saya, terus membuat nasib saya berubah gitu. Saya tidak munafik ya, karena saya membutuhkan uang yang banyak untuk masa depan saya dan keluarga saya sendiri. Terus di Jepang sana saya ingin merasakan salju dicampur teh sisri. Insya Allah nanti sebelum berangkat saya akan membawanya 1 renceng. Sebenarnya simpel sih, hanya ingin membuktikan aja kepada orang-orang yang telah remehkan saya pribadi bahwa saya itu bisa pergi ke Jepang. Dan alasan lainnya, Jepang itu adalah negara pertama yang ingin saya kunjungi sih, itu doang. Karena saya ingin bekerja di negara yang maju, negara yang bersih, negara yang sangat disiplin, dan ingin membantu perekonomian keluarga, ingin menjadi anak ayah dan ibu satu-satunya yang kerja di luar negeri. Terus juga pengen jalan-jalan, apalagi pengen lihat Gunung Fuji, pengen lihat Menara Tokyo, pengen ke Osaka, pengen ke Tokyo Disneyland. Saya ingin pergi ke Jepang karena ingin mengetahui lebih banyak negara Jepang itu seperti apa. Terus saya ingin mengetahui lebih banyak budaya Jepang itu seperti apa. Dan saya ingin bekerja di Jepang karena pekerjaan di Jepang itu mungkin bisa dibilang sangat mencakup buat diri saya. Jepang adalah mimpi di mana pada saat saya kecil Jepang adalah hanyalah mimpi. Tapi sekarang Jepang adalah sebuah mimpi yang ingin saya gapai. Dan sekarang aku akan menggapainya. Karena di Jepang kan merupakan negara yang sangat maju, jadi ingin mempelajari budaya dan bahasa Jepang
terus juga ingin bekerja di Jepang. Selain itu juga mau liburan di sana. Sebelum ingin pergi ke Jepang, saya berkeinginan ingin pergi ke Eropa atau ke Australia. Mungkin Tuhan berkehendak mengubah keinginan saya untuk pergi ke Jepang. Kenapa ingin ke Jepang? Karena saya ingin bekerja di negara maju, di negara yang disiplin, dan juga ingin bekerja di tempat orang-orang yang apa ya, yang udah maju gitu. Aja sih. Terus ingin bekerja di tempat yang berbeda, musimnya 4 musim gitu. Aja sih. Karena saya percaya kalau di Hinode itu bisa ngeberangkatin saya ke Jepang dan juga bisa membantu saya kerja di tempat negara yang maju gitu. Karena Hinode sangat mensupport para pemagangnya, bahkan dari hal-hal kecil. Maka dari itu saya memilih Hinode, karena Hinode juga merupakan salah satu rumah kedua saya yang telah merubah kepribadian saya. Karena rekomendasi dari kakak dan juga sudah percaya kepada Hinode bahwa Hinode mampu memberangkatkan kita ke Jepang. Yang pertama rekomendasi dari kakak, terus saya juga percaya Hinode mampu memberangkatkan siswanya, jadi saya percaya ke Hinode. Jadi ke Hinode. Karena Hinode bisa dipercaya. Saya dulunya ingin pergi ke Jepang, cuman tidak tahu lewat apa. Terus saya cari-cari di IG, di TikTok, ketemu lah Hinode. Saya cari-cari, lihat-lihat, ternyata di Hinode itu ada orang yang kenal. Terus kata teman saya direkomendasiin aja buat ke Hinode. Waktu itu kan pernah lihat teman udah pada ke Jepang, tapi mereka kan dari LPK lain ya. Terus waktu itu ada teman kerja lihat IG-nya, terus dia tuh di LPK Hinode, namanya Senpai Holic. Jadi aku lihat dari situ, terus nanya-nanya ke dia di Hinode itu kayak gimana, katanya seru, senseinya baik-baik. Jadi lama-lama ngobrol tuh, terus aku stuck milih Hinode, dan abis itu daftar di websitenya, dia lewat Instagram, terus lolos deh masuk di Hinode. Dulunya sih milih-milih LPK dulu di Instagram, terus ketemu Hinode, terus Hinode juga udah SO. Nggak tahu, aku udah searching banyak LPK, tapi nggak tahu kenapa aku tertarik ke Hinode. Mungkin udah jalan takdirnya aku di sini, dan aku percaya bahwa di Hinode aku bisa dapat job cepat, dan alhamdulillah itu terwujud juga. Belum beres pendidikan aku, alhamdulillah aku udah dikasih rezeki cepat, aku udah dapat job. Terima kasih Hinode. Karena saya yakin, saya percaya bahwa saya masuk ke Hinode ini udah dipikirin matang-matang, dan Hinode juga banyak memberangkatkan siswa-siswa ke Jepang, dan saya yakin saya adanya di sini bisa mencapai sampai tujuan saya tercapai. Hinode adalah sebuah LPK. Dulu LPK hanyalah yang saya kenal, LPK hanyalah sesuatu yang buruk, dikarenakan banyak orang yang tidak bisa berangkat ke Jepang, dari mulai kasusnya 1 tahun 2 tahun itu tidak berangkat. Tapi pada saat
mengenal Hinode, pandangan terhadap LPK menjadi sesuatu yang tidak buruk. Dan kini LPK Hinode adalah jembatan bagi saya untuk bisa pergi ke Jepang dan meraih mimpi saya. Karena apa ya, di Indramayu sih juga ada LPK banyak, malah cuma tuh lebih nyamannya di Hinode karena satu udah SO, terus untuk biaya standar lah segitu mah menurut saya, standar dari LPK lain. Terus yang ketiga, ingin melatih diri sih jauh dari orang tua, kan nanti di Jepang juga bakalan jauh dari orang tua, lama pula 3 tahun. Nah, gitu aja dari saya mah. Sebelum ke Hinode, saya belajar melalui YouTube. Kemudian saya masuk komunitas di Facebook. Kemudian saya bertanya dan menemukan LPK yang SO. Sebelum menemukan Hinode, saya menemukan LPK lain, tetapi LPK yang saya tuju tidak menerima peserta magang. Kemudian saya mencari lagi menemukan LPK Hinode melalui Instagram. LPK Hinode adalah LPK yang SO yang disarankan oleh teman-teman saya, dan followersnya juga banyak. Karena saya yakin dan percaya dengan saya masuk ke Hinode dapat mengantarkan saya untuk meraih atau mencapai cita-cita saya di Jepang sana. Waktu itu saya pernah masuk ke LPK yang di Bandung juga, cuman itu nggak benar, belum SO juga, jadi kayak saya bertahan di sana cuman 3 minggu, terus saya nyari kerja dulu di sana di Purwakarta. Waktu itu saya iseng-iseng doang nyari di IG, tapi malah dapetnya Hinode, dan kebetulan Hinode udah SO juga, jadi kepercayaan saya tuh ya di sini gitu. Awalnya mah nggak tahu tentang LPK, tiba-tiba temen hilang dari tongkrongan, Raka Sensei ternyata mau berangkat ke Jepang juga, jadi direkomendasikan oleh Raka Sensei. Karena direkomendasikan oleh keluarga, yaitu Oki Sensei, sama emang tujuan utama pengen ke Jepang, jadi saya coba-coba masuk ke Hinode. Kenapa milih Hinode? Awalnya saya pernah daftar di LPK lain, terus karena nggak ada kejelasan dan saya ingin cepet-cepet pergi ke Jepang, direkomendasiin sama saudara, katanya temennya ada yang berangkat dari sini. Terus yang bikin saya mantap milih Hinode itu karena ada kakak kelas saya yang berangkat dari sini, dari Hinode. 3 bulan di Hinode, banyak banget pelajaran, terus banyak hal yang terjadi, suka dan duka yang aku lewatin sama teman-teman aku, terutama mungkin itu aja. 3 bulan di Hinode tentunya sangat banyak suka dan dukanya. Awal-awal ke Hinode masih suka sedih karena harus jauh dari keluarga, tapi makin kesini jadi betah ya, karena teman-temannya juga, sensei-senseinya juga baik-baik. Wah, sangat menyenangkan. Ada sedih, ada sedih, ada senangnya juga ya. Karena dipertemukan dengan orang-orang baru dari berbagai kota, dengan teman-teman yang baik, sensei-senseinya yang baik, yang selalu mengarahkan yang baik-baik untuk kita semua. Dan pokoknya the best lah, the best aku. Sering support.
Tentunya selama 3 bulan di Hinode itu sangat menyenangkan ya. Sebelumnya saya nggak nyangka bisa bertahan 3 bulan karena saya belum pernah merantau gitu. Nggak yakin sama diri sendiri kalau bisa bertahan karena baru pramula gitu ke kota yang lain gitu. Ternyata semenjak di Hinode ketemu sensei-sensei yang baik, yang ramah, suka ngatin gitu kalau kita lagi apa ya? Lagi terpuruk, terus punya teman-teman yang sefrekuensi, terus kalau kita nggak tahu diajarin, kalau kita pengen pulang gitu dikuatin, makanya sangat betah gitu. Di sini udah kayak keluarga sendiri, teman-temannya baik, terus kompak, nangis bareng, ketawa bareng, belajar bareng, apa ya, semuanya baik, sensenya juga baik, terus apa lagi ya? Udah itu aja. Wah, tentu tidak bisa dibayangkan. Waktu tidak terasa. 3 bulan terasa hanya sebentar. Berasa cuma 3 jam doang. Yang dulu baru kenalan. Jeruk, makan jeruk. Sekarang udah mau Sutsugyo aja. Tidak terasa 3 bulan. Lebih banyak serunya. Semoga nanti kita dapat pergi bareng atau tidak kita ketemu bareng lagi di Jepang sana. Kita dapat foto bareng di sana, kumpul bareng. Ya intinya kumpul-kumpul bareng semuanya. Untuk 3 bulan di Hinode itu pasti ada susah, ada senang. Nggak mungkin lah manis mulu. Pasti hidup itu ada pahitnya juga. Ya jalanin aja apa yang ada, syukuri apa yang kita punya. Pengalaman 3 bulan di Hinode enak, seru, teman-teman juga sefrekuensi dan sensasinya juga bagus. Banyak hal yang telah berubah dari kepribadian saya. Banyak hal yang menyenangkan, menyedihkan, bercampur di sini, dan itu sangat berkesan bagi saya. 3 bulan di Hinode sangat menyenangkan, punya teman baru, suasana baru, terus teman-temannya juga sefrekuensi. Terus di Hinode 3 bulan saya bisa menjadi orang yang sangat mandiri karena di asrama Hinode mengajarkan kita untuk selalu disiplin, taat, menjadikan sikap saya menjadi lebih baik dan mengurangi kejelekan saya. 3 bulan di sini, ingat kata sensei Tachi, kalau kita menjalaninya dengan enjoy, dengan penuh kesabaran, di sini gak kerasa. Selama 3 bulan di Hinode, saya mendapatkan teman baru yang banyak dan menjaga kedisiplinan saya. Terus kualitas saya meningkat seperti kualitas tidur, kualitas olahraga, dan sebagainya. Ya, sudah 3 bulan lah kita di sini. Banyak perjalanan, banyak cerita, banyak warna yang telah kita lalui. Dari mulai sedih, suka, tanda, tawa, semuanya kita lalui bersama-sama. Namun tak terasa 3 bulan telah terlewati atau kita telah jalani, dan sekarang rasanya campur aduk. Rasa ingin mengulang kembali dan rasa ingin segera meraih mimpi. 3 bulan di Hinode asik, seru, nggak ada yang menyedihkan sih. Soalnya di sini saya banyak ketemu orang-orang aneh. Ada orang besar jelek, terus ada orang kecil hitam, terus ada lagi yang ceking tuh, suka nyari cewek itu. Terus lagi satu ada orang yang kalau main nih harus dekat sama masjid, bukan mau sholat tapi buat BAB.
Terus buat teman-teman semua, jangan lupa belajar, jangan ngerasa cukup, kita kejar mimpi kita. Pertama kali susah beradaptasi, makin kesini karena teman-teman saya agak berisik semua ya, sifat asli saya jadi ikut keluar, malah jadi berlebihan. Asik sih 3 bulan di Inode, teman-teman pada baik, pada solidaritasnya tinggi juga, senpainya pada asik juga, ngajarin yang kita nggak tahu, yang sebelumnya kita nggak tahu jadi tahu. Terima kasih juga kepada Sensei Tachi sudah mengajarkan apa itu fisik, apa itu bahasa Jepang dan attitude. Awalnya mah susah adaptasi soalnya masih belum tahu sifat-sifat temen yang ada di sini. Tapi lama-lamaan mulai nyaman, enak sama teman sekelas. Gimana ya? Jadi sefrekuensi gitu. Soalnya tujuan kita sama-sama ke Jepang juga. Kesempatan datang kembali, Tapi kesempatan datang Kepada siapa yang tidak pernah berhenti mencoba. Kawan, dengarlah yang akan aku katakan. Apa tuh? Tentang dirimu setelah selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu botak. Kamu kayak gorila. Cobalah kamu ngajak tuh bibir balapan. Ngajak daripada gigi lo kayak kelinci. Yang ini udah gendut suka marah-marah. Tapi ku tak peduli, kau selalu di hati. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Ketika kesepian menyerang diriku, gak enak badan resah gak menentu. Ku tahu satu cara sembuhkan diriku. Ingat teman-temanku. Don't you worry, just be happy. Temanmu di sini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa
Siap, 1, 2, 3. Hidup 19